Selamat pagi semuanya. Oke, kita memuji Tuhan ya. Akhirnya kita bisa datang dan berkumpul bersama dalam camp remaja pemuda pertama yang diadakan di gereja kita. Kita berdoa semoga mulai dari tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita semua bisa mengadakan camp ini. Sebelum kita mulai ya pembukaan ini, saya mengundang Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan untuk memulai dengan doa. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan Mazmur 133. Demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian naik gunung Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Allah yang telah menjadi Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, bukan hanya menyelamatkan kami, tapi memberikan kami pertumbuhan secara rohani dari waktu ke waktu. Ya Bapa, kami mengucap syukur setelah kami bergumul selama 17 tahun mengenai camp yang dapat diselenggarakan untuk anak-anak-Mu dalam gereja-Mu ini. Pada hari ini Engkau mengizinkan untuk dapat dilaksanakan. Semua ini adalah berkat-Mu secara progresif yang Engkau selalu berikan kepada kami setiap hari. Bapa di sorga, kami menyerahkan acara camp ini dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya yang pertama-tama kami mohon belas kasihan Engkau untuk mengampuni semua dosa kami, menghapuskan semua pelanggaran kami melalui darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari. Ya Bapa, Engkau menyertai semua peserta camp, yaitu para remaja, remaji, pemuda-pemudi, juga menyertai para pengajar dan juga para panitia dan juga para pekerja yang melaksanakan tugas di dapur sebagai konsumsi. Kami serahkan juga untuk lingkungan gereja ini. Mohon Engkau menjaga, memberikan kami keamanan supaya camp ini dapat berlangsung dengan lancar, dan Engkau juga memberikan kami kesehatan jasmani dan rohani agar secara bersemangat kami dapat mengikuti camp ini, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan Roh Kudus menolong kami untuk bukan hanya menjalankan firman-Mu, tetapi juga kami dapat mewartakan firman-Mu. Bahkan setelah camp ini kami dapat melanjutkan pelajaran firman-Mu sehingga kerohanian kami dapat memperoleh pertumbuhan yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa, kami serahkan acara camp ini dari awal sampai akhir, kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk Gembala Sidang. Nah, saya harap setiap dari kamu semua sudah punya buku ya. Ada buku dan dikasih pulpen juga. Jadi kamu sendiri semua tahu ya fungsi buku dan pulpen. Nah, artinya catat, karena ini pelajaran penting. Kalau kita tidak mencatat, kita bisa lupa ya. Nah, sebelum saya akan memberitahu tentang camp ini, ada baiknya kita belajar lagu tema kita. Nah, lagu tema kita bisa lihat di halaman 4 ya. Halaman 3 dulu, halaman 3 ya. Halaman 3 dari buklet kita.
halaman 3, 4, dan 5. Jadi lagu tema ini, ya liriknya digubah oleh Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan dan diterjemahkan oleh P.I. Pipit Margareta Jong dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi saya meminta kesediaan beliau, Pengabar Injil Pipit, untuk mengajar kita lagu tema ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan maupun dalam bahasa Mandarin. Ya, saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita belajar, saya mau mengomentari tentang pen ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu. Kalau kalian perhatikan di dalam pen yang diberikan itu, di dalamnya ada nama kalian ya, ada tema dari camp ini ya, dan juga ada ya, ada kata-kata camp remaja dan pemuda. Jadi ini sangat spesial ya, luar biasa, walaupun harganya mungkin tidak mahal, tapi ini dipersiapkan dengan niat yang besar ya. Jadi harap kalian menghargai ya, panitia sudah bekerja keras untuk camp pertama ini, jadi kalian harap mengikutinya dengan baik. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu ini. Saya rasa lagu ini tidak asing bagi kalian ya, yang bahasa Indonesia. Kemudian karena Pak Rudi meminta saya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan sebenarnya menerjemahkannya tidak susah ya, apalagi sekarang udah ada Google Translate. Jadi tinggal di Google Translate, tetapi memasukkan ke ketukan-ketukannya aja yang perlu kita pikirkan ya. Jadi saya biasanya memakai itu. Ya, jadi misalnya kalau pada bait ketiga itu kan misalnya Tuhan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku kan hanya Lord Jesus is my strength. Tetapi di dalam ketukannya tidak cukup. Jadi mau nggak mau kita harus pikirkan cara membuat ketukan-ketukannya itu bisa pas. Ya, jadi itu aja. Nah, sekarang kita nyanyi ya, pelan-pelan ya. Allah itu Roh yang kekal, tak terbatas, tak berubah. Di dalam jati dirinya, hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik. Ia benar selamanya. Hai semua orang, terima putranya, supaya jangan binasa. Yesuslah roti hidupku, dialah terang dunia. Pintu damai itu dombanya, gembala bayi yang agung. Dialah kebangkitan dan hidup kekal, dialah jalan kebenaran, kehidupan, selamat dan pokok anggur. Yesuslah penebus kita. Tuhan Yesus kekuatanku, bukit karangku yang teguh. Dia kubu pertahananku, Yesuslah juru selamatku. Yesuslah Allahku, gunung batuku, tempat teguhku berlindung, perisai tanduk keselamatanku. Dia menaraku yang tinggi. Oke, sekarang jadi yang bahasa Indonesia nggak ada masalah. Sekarang yang Inggris ya.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya di baris ketiga ya. God is a spirit, infinite, eternal and unchangeable. God in his being. Jadi beingnya dibuat dua suku ya. Makanya tadi saya bilang ya, untuk menyesuaikan ketukan itu yang agak sulit. Jadi tetapi pada baris kelima his being, itu satu suku ya, satu ketukan. His being is holiness. Jadi nanti waktu nyanyikan harap diperhatikan, makanya di situ ada dikasih tanda strip ya. Being dimaksudkan untuk dua ketuk ya. Kita coba ya pelan-pelan ya. God is a spirit, infinite, eternal and unchangeable. God in his being is wisdom, and in his being is power. His being is holiness, justice and goodness, and his being is true forever. Let everybody come and accept his son, so that we all may not perish. Good. Jesus is the bread of my life. Jesus is the light of the world. He is the entrance for his sheep. He is the greatest good shepherd. He is the resurrection and eternal life. Is the way, the truth, the life. Jesus is the true vine. He is the Savior, and He is our Redeemer. In Jesus, my Lord is my strength. Lord Jesus is my solid rock. Lord Jesus is my strong fortress. Lord Jesus is my deliverer. Lord Jesus is my goal and my mountain rock. Is the place of my firm shelter. He is my shield and my horn of salvation. He is only my high tower. Sepertinya tidak ada masalah ya yang di Inggris. Kalian hebat ya, semuanya hebat, bisa. Sekarang kita coba yang Mandarin. Nah, yang Mandarin mungkin agak susah ya untuk baca yang Han-I-nya aja ya, Han-I-nya. Tetapi cara bacanya jangan seperti bahasa Indonesia, karena ejaannya banyak yang nggak seperti bahasa Indonesia ya. Jadi coba saya nyanyi ya. Sen se ling sen se wu xian de, sen se yong han se bu bian de, zai ta chung zai chung有机会，真太chung在chung se力量，他本生是圣洁公义和良善，他永远建设真理，大家来接受他的独生者，让我们就不会灭亡。Kalau bisa ikut sekalian nggak apa-apa. 耶稣是我生命的粮，耶稣是世界，耶稣是 salah di situ ya. 耶稣是这些耶稣是这些 gimana? 耶稣是这世界的光，他是他眼圈的入口，他是伟大的好牧人。耶稣就是复活，耶稣是永生，他是道路、真理、生命，他是真葡萄树，耶稣是
的救赎主。主耶稣是我的力量，是我坚强的人设山，他是我坚固的堡垒，耶稣是我的拯救者。耶稣是我的神，是我的磐石，是我坚定的避难所。他是我的盾牌，我拯救的脚。耶稣就是我的高塔。Jadi yang belakang itu kautha ya, kautha bukan kauta ya. Kautha itu memang menara ya, kautha, menara yang tinggi. Kemudian Sen Se Ling, coba dengar saya baca ya. Sen Se Ling, Sen Se Wu Xian, Wu Xian de, Sen Se Yong Hen, Se Pu Bian de, Zai Ta, ya Ta bukan ta ya, Zai Ta Chun Zai Zhong You Ji Hui, Zai Ta Chun Zai Zhong Se Li Liang。他本性是圣洁、公义和良善，他永永远远是真理。大家呀，大呀da dibaca ta， 大家好来接受他的独生者，让我们就不会不 itu bacanya pu ya， 不会灭亡。耶稣是我生命的，耶稣是我生命的粮。Di sini liangan bukan liang ya. Liang itu makanan rohani ya. Yesus 这世界的光。光 bacanya 光。它是它羊群 itu kumpulan domba. 羊群的入口 pintu masuk. 它是伟大的好牧人。伟大呀。耶稣就是复活，耶稣是永生。他是道路、真理、生命，他是真葡萄树。耶稣是救主，他是我们的救赎主。主耶稣是我的力量，是我的坚强的颜色山。坚强 di sini ya, jangan lupa ya， 是我坚强的颜色山，他是我坚固的堡垒。耶稣是我的拯救者。耶稣是我的神，是我的磐石，是我坚定的避难所。他是我的盾牌，我拯救的脚。耶稣是我的高塔。Oke, kita nyanyi Mandarinnya lagi. Sekali lagi. Sen Se Ling， 神是无限的，神是永恒是不变的，在他存在中有机会，在他存在中是力量。他本身是圣洁、公义和良善，他永永远远是真理。大家好来接受他的独生者，让我们就不会灭亡。耶稣是我生命的粮，耶稣是这世界的光，他是他源泉的入口，他是伟大的好牧人。耶稣就是复活，耶稣是永生，他是道路、真理、生命，他是真葡萄树，耶稣救主，他是我们的救赎主。主耶稣是我的力量，是我坚强的颜色山，他
的拯救者。耶稣是我的神，是我的磐石，是我坚定的避难所。他是我的盾牌，我拯救的脚。耶稣就是我的高台。Oke, bagus. Jadi next time ya, lain kali kita belajar terus. Waktu saya kembalikan kepada saudara Jakaria. Ya, saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk lagu yang boleh kita sama-sama pelajari. Saya harap lagu ini bisa kita hafal, setidaknya kita bisa kurang lebih mengingatnya bagaimana menyanyikannya, terutama yang Mandarin, karena kita tidak biasa ya menyanyikannya. Jadi kita bisa berlatih, karena nanti di setiap lesson kita pasti akan nyanyi lagu ini. Jadi ada 5 lesson kita akan nyanyi lagu ini ya. Nah, selamat datang juga untuk yang baru datang. Tadi ada 2 orang baru datang karena hujan dan lain sebagainya. Dan ada 1 peserta sakit, Rafael tidak bisa datang karena sakit ya. Semoga, saya sudah bilang orang tuanya, semoga besok dia bisa datang ya, kalau kita doakan. Nah, tolong kembali lagi lihat bukletnya. Kita mulai dari yang paling belakang dulu ya. Belakang ini adalah jadwal timetable kita, jadwal kita selama 2 hari. Tolong diperhatikan baik-baik jadwal ini. Nah, yang warna kuning itu lesson. Jadi kita ada 5 lesson ya, 5 pelajaran yang akan kita pelajari sama-sama. Dan tolong seperti yang saya bilang, tolong dipergunakan buku dan pulpennya. Jadi dicatat. Nanti ada yang bentuk PowerPoint atau ada yang menulis di papan tulis. Nah, apapun itu tolong dicatat poin-poin penting yang kamu dapat. Dan kalau diperhatikan ya, coba buka halaman, misalnya halaman ini ya, halaman 13. Nah, halaman 13 itu ada nama di bawah lesson tuh ada poin dan ada namanya refleksikan diri. Ini adalah hal apa yang kamu pelajari, kamu tulis, yang penting sekali buat kamu setelah kamu mengetahui hal itu ya. Oke, kita kembali ke timetable. Kita sudah pendaftaran dan pembukaan, nanti lesson 1 dimulai jam 11, kemudian nanti kita akan makan siang. Ya, makan siang bersama. Di belakang sudah disiapkan tempat untuk kita makan sama-sama di sana ya. Nanti kita akan makan siang. Setelah itu nanti ada diskusi kelompok. Nah, seperti yang kalian sadari bahwa kalian ada nama kelompok-kelompok. Dan tolong perhatikan di buklet kalian ini belum update ya. Ya, buklet kalian ini kelompok yang belum diupdate karena kita ada tambahan baru dan ada sedikit perubahan-perubahan yang diubah. Karena ada beberapa anggota peserta juga besok tidak bisa, jadi supaya balance kan kita harus dibikin supaya nanti besok tidak terlalu pincang gitu kan. Makanya ada lagi timetable yang baru di sekeliling kalian. Nah, itu ada di depan pintu, ada itu bukan timetable, maksud saya pembagian kelompok ya. Jadi kamu bisa lihat kelompok kamu di mana dan sebenarnya kamu bisa lihat di name tag kamu. Di bawah adalah nama kelompok kamu. Ya, ketuanya tetap, cuman ada perubahan sedikit aja sebenarnya, tidak banyak ya. Tolong nanti waktu diskusi kelompok kamu akan dipimpin oleh pembina masing-masing. Nah, di atas ada pembinanya, pembimbing ya. Pembimbingnya kalau kelompok power, pembimbingnya adalah PI Rudi. Wisdom hari ini PI Julimin akan menjadi pembimbing, dan Holiness itu PI GSPI Peter Yoksan, dan Justice nanti saya ya. Jadi nanti kita akan berkumpul dalam satu kelompok dalam diskusi. Nanti ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang kita akan diskusikan ya. Dan nanti kita boleh tanya pembimbingnya, di mana tempatnya? Boleh di sini, boleh di tempat lain, mau duduk di gereja atau di kelas, tempat yang paling nyaman untuk diskusi ya.
Jadi tidak dibatasi di ruangan ini saja, boleh di mana saja. Nanti diskusikan di mana tempatnya. Nah, jadi kelompok kalian itu pertama diskusi ya, nanti diskusi. Setelah diskusi nanti ada namanya break. Nah, break itu kita istirahat sebentar. Nah, kamu lihat jam 2 sampai jam 3. Kan sangat lama untuk break kan. Nah, nanti kita akan lebih percepat. Ya mungkin setengah jam breaknya. Setelah itu kita ada games. Nah, saya juga ingin sharing sedikit sebuah kesaksian yang baik untuk kita. Sebenarnya 2 minggu yang lalu kami semua udah survei ke museum, di mana game kalian akan diadakan, ya. Tapi dan sudah saya ajukan surat resminya dari gereja dan mereka sudah oke. Sampai hari Jumat lalu mereka bilang tidak bisa dipakai. Nah, tidak bisa dipakai kan? Nah, kami cukup bingung lah. Gimana sudah didesain gamenya dengan segala macamnya, sudah dibuat printnya, soalnya, dan foto-fotonya sudah dibuat. Nah, dan puji Tuhan, sebenarnya kita menemukan bahwa Tuhan itu baik, ya. Kalau kita masih melangsungkan di sana dan hujan, apa yang terjadi? Tidak ada game, ya kan? Justru itu membuat kami semua nih berpikir gimana cari game yang mungkin bisa dilakukan di gereja, atau jika nanti Tuhan izinkan cerah, kita tetap akan pergi. Saya nanti tidak akan spill kita kemana, tapi tidak ke museum seperti rencana awalnya. Kita akan pergi. Setelah itu, setelah kita pergi, misalnya setelah game, kita akan pergi makan malam di luar. Bukan di sini makan malamnya. Makanya tadi kalian ditanya, bakso mau apa? Mau apa? Nah, kita akan makan bakso nanti malam ya. Jadi nanti kita akan sama-sama satu rombongan kita akan pergi makan di luar. Setelah pulang baru nanti kalian mandi, kalian kemas-kemas. Makanya saya tidak tentukan waktunya karena kita tidak tahu sampai jam berapa. Jam 7 baru lesson kedua. Setelah itu diikuti dengan kebaktian doa dan sharing, dan baru nanti namanya barbecue. Kita akan lihat ya, kalau situasi tidak hujan, kita akan di lapangan. Jika hujan, kita di sinilah, di sekitar sini. Tim sudah bawa, kita ada buat bakar, kita pakai arang, kita bakar sosis, jagung dan lain sebagainya lah ya. Nah, setelah itu nanti doa pribadi dan tidur. Jadi, dan perhatikan sebelum saya lupa, nanti ada bel, ya, ada bel untuk menandakan setiap pergantian acara ya. Nah, besoknya paginya untuk yang menginap, besok pagi kamu bangun 5:30 minimal ya. Kalau bisa lebih pagi lebih bagus. Jangan nggak tidur ya. Walaupun kalian punya planning nggak tidur, saya tahu karena saya juga pernah camp. Nah, nanti jadi setelah doa persiapan kita olahraga. Persiapan ini kamu gosok gigi, cuci muka aja, nggak usah mandi. Karena kita harus olahraga. Setelah olahraga kan keringatan, baru mandi, ya. Jadi kamu pakai baju tidur pun nggak apa-apa. Kalau saya dulu ya, saya sudah pakai baju olahraga tidur. Besoknya langsung, kan, simpel kan, nggak perlu pusing-pusing. Nah, olahraga, setelah itu mandi, sarapan. Setelah sarapan ada renungan kelompok. Nah, ini kelompok lagi. Nanti cari satu tempat untuk renungan kelompok. Nanti ada pembimbingnya ataupun tidak. Nah, bisa ketuanya langsung pimpin karena di sini ada panduan. Coba dilihat di halaman 16. 16. Ya. Nah, 16 ini renungan pagi. Kalian bisa giliran berbaca, saling baca Alkitab satu ayat boleh. Pokoknya gimana bentuknya nanti boleh tanya pembimbingnya, ya. Nah, oke. Untuk hari kedua pembimbingnya nanti bisa diberitahu lagi ya. Nah, setelah itu lesson ketiga, break, lesson keempat, lalu diskusi lagi, dan lesson terakhir itu kesimpulannya dari pelajaran kita. Setelah itu makan siang, dan setelah itu kita akan ada cerdas cermat. Makanya tolong perhatikan setiap lesson. Ada poin-poin penting yang di-highlight. Nanti yang akan merumuskan soal, kita minta
saudara Astro, ya. Nah, saudara Astro akan duduk situ, dia akan lihat soal mana yang paling pas untuk ditanyakan nanti ya. Jadi siap-siap dengan soal. Jadi setiap kelompok akan berlomba. Ada 2 lomba ya, 1 games, nah 1 lagi nanti lomba cerdas cermat. Dan karena ini lomba, jadi nanti ada hadiahnya ya untuk pemenangnya. Oke? Lalu nanti ada penutupan. Nah, di penutupan ini saya harap setiap kelompok memberi kesaksian. Ya, setiap kelompok memberi kesaksian. Berupa apa? Bisa ada yang misalnya bersepakat untuk kami mau nyanyi. Boleh, ya. Atau sepakat bahwa kami sama-sama mau sharing nih satu hal yang kami dapat selama camp ini. Boleh. Apa ide kalian untuk camp itu? Boleh. Ya. Dan ini harus dipikirkan oleh ketuanya. Ya, ketuanya pikirkan mau apa? Mau latihan? Enggak cukup nih, masa cuma sehari, mana bisa latihan? Enggak apa-apa, lagu yang tema pun boleh. Lagu tema dinyanyikan kan? Nah, boleh. Lagu-lagu yang di sini boleh. Dan tolong perhatikan di halaman 10. Ini adalah sejarah dari pertanyaan ini. Ya, saya mengambil dari buku dan saya terjemahkan. Tolong dibaca. Ya, clue-nya ya, tolong dibaca karena mungkin akan ada soal dari sini. Oke? Oke, kita masuk ke masih di tabel yang bawah, kelompok. Ya. Tugas kelompok itu apa ya? Nah, kalau kita lihat ada piket. Wah. Jadi tiap kelompok punya piket ya. Dan piketnya nggak susah lah ya. Jadi nanti setelah makan siang, contohnya kelompok power, hari ini setelah makan siang, nanti bereskan piringnya. Lalu habis bereskan piringnya, cuci piringnya. Ya, gelas, piring. Dan itu ketuanya bisa ajukan, semuanya harus kerja ya. Kerja. Kemas-kemas, lap-lap meja. Nah, ini tugas. Jadi tiap kelompok punya tugas. Lalu kalau perhatikan ada kamera. Ya. Tadi ada sedikit perubahan saya lakukan bahwa sebenarnya hari ini pembukaan camp yang memegang kamera itu kelompoknya power. Hanya karena tadi saya lihat El Nathan ada di situ, posisi yang paling pas untuk lihat kamera, jadi saya tukar dengan kelompok wisdom. Jadi nanti kelompok wisdom pas lesson pertama ditukar dengan kelompok wisdom, nanti lesson pertama kelompok power yang harus 1 orang duduk di sana. Ya, harus tukaran. Ya, harus tukaran di sana. Oke. Oke, selanjutnya. Buka halaman 2. Buka halaman 2. Nah, ini adalah peraturan camp. Ya, peraturan camp yang selama camp ini harus dilakukan. Pertama, berdoa setiap saat. Artinya gini, setiap saat nih kamu datang ke camp ini, dalam setiap acaranya, kamu harus doakan diri kamu, doakan pembicara, doakan teman kamu, dan doakan melalui camp ini kamu bisa bertumbuh, bisa mengenal Tuhan lebih lagi, dan bisa mengenal teman lebih lagi. Oke, kedua, berpakaian rapi, sopan, serta bersepatu selama camp. Saya memperhatikan ada yang belum, tapi nggak apa-apa, boleh pakai selama lesson ya. Nanti dimulai lessonnya, tolong pakai sepatu, pakai pakaian yang rapi ya, yang rapi. Saya nggak bilang suruh pakai kemeja, pakai dasi, enggak ya. Pakai yang rapi, yang penting rapi, nggak mesti baru ya, yang rapi, celana panjang yang laki-laki, dan bersepatu sama lesson. Makanya kemarin di grup saya kasih tahu ya, bawa sepatu ya. Lalu bel akan dibunyikan setiap pergantian acara ya, nanti akan ada bel dibunyikan. Lalu keempat, berbaur dan berteman dengan semua peserta. Kamu sadar atau enggak bahwa setiap kelompok kalian tuh, kami semua sudah susun sedemikian rupa sehingga kamu enggak bersama geng kamu. Karena kalau enggak, nanti kamu satu geng ya ngumpul. Di sini waktunya kamu untuk berbaur, kenal dengan satu dengan yang lain. Ya. Jangan cuman sendiri satu kelompok. Justru inilah kamu bisa mengenal. Makanya saya kasih
semua nih pencar ya. Geng kalian tuh pencar. Mungkin ada yang sama, ya bagus lah ya kalau ada yang satu. Tapi kebanyakan saya tahu, oh ini teman kelompok ini kami susun gimana caranya supaya tidak satu geng ya. Berterima kasihlah dengan saya dan semua tim ya, karena sudah dibuat seperti itu. Oke, bijak dalam menggunakan fasilitas, terutama WC. Walaupun WC atau toilet nanti kita pakai bersama cukup banyak ya. Untuk asrama wanita di sebelah sana ada 3 ya. Laki-laki lebih banyak lagi. Yang perempuan ini jadi milik laki-laki loh, WC nih. 4 plus 2 ada 6. Kenapa? Karena laki-laki jumlahnya lebih banyak. Perempuan cuman 8. 12 itu kan nggak yang nginap. Yang nginap cuma 8 ya. Yang nginap 8, yang nggak nginap ada 3. Nah, 3 nggak nginap. Nah, jadi termasuk dengan guru-guru. Ya. Nah, yang laki-laki ada juga 2 yang nggak nginap, 3 yang nggak nginap. Jadi sebenarnya cukup inilah, lebih banyak. Dan posisinya di sini asrama laki-laki, jadi lebih dekat lah ya. Nggak mungkin perempuan ke sana ya. Oke. Dan tolong perhatikan ya. Di camp ini, terutama yang perempuan atau laki-laki sama aja. Tolong jangan keluar WC dengan anduk. Ya. Jangan dengan anduk. Jangan kayak di rumah ya. Di rumah seenaknya aja ya, beranduk aja gitu kan. Dan pakaiannya harus sopan, yang pakaian tidur terutama ya. Kita tahu kita pengen yang senyaman mungkin, tapi ingat ini ruangannya dingin. Ya. Ya, jadi kita harus sopan. Terutama nanti besok olahraga yang sopan, jangan pendek-pendek, terutama yang perempuan ya. Jangan pendek-pendek, celana pendek, rok pendek, nggak boleh ya. Dan ingat orang lain. Jadi makainya tuh ingat-ingat. Walaupun nggak akan selama di camp sekolah ya. Camp sekolah tuh kamu dikasih waktu 2 menit mungkin untuk mandi kan. Nah, ini lebih lama. Tapi kamu bijak. Ingat yang lain tuh belum mandi ya. Oke, jadi tolong diperhatikan. Dan fasilitas lainnya termasuk yang lain ya. Termasuk semua yang ada di sini, tolong jangan coret-coret ya. Jangan dicoret, jangan dikasih stempel-stempel aneh. Buang sampah pada tempatnya. Nah, kenapa? Karena bersih dan rapi di lingkungan adalah tanggung jawab kita ya. Ini rumah Tuhan. Jadi bukan gereja aja, ini rumah Tuhan. Jadi kalau kamu di rumah kan, nggak mau dong orang lain datang ke rumah kamu buang sampah sembarangan, nggak mau kan? Rumah Tuhan sama. Tuhan pun tidak mau kita buang sampah sembarangan dan memperlakukan rumah Tuhan seenaknya. Oke, terakhir yang harus dilakukan, bangun dan tidur tepat waktu. Nah, ini susah ya? Susah. Jam 11 teng, bunyi bel, matikan lampu, tidur. Ya, tidur ya, bangunnya pagi. Kalau di rumah kamu bangun jam 10, tolong jangan bangun jam 10. Ya, bangun pagi ya, doa dulu. Setelah itu cuci muka, kamu boleh saat teduh pribadi karena waktunya cukup lama. Nah, kamu cuma cuci muka, gosok gigi udah bisa siap-siap untuk olahraga ya. Nah, yang tidak boleh kamu lakukan. Pertama, jangan main HP. Kamu boleh main HP. Kemarin banyak yang nanya, boleh bawa HP gak? Boleh. Boleh bawa HP. Karena kalau memang jadi permainannya ada hubungan dengan HP justru nanti, ya harus pakai HP. Jadi HP boleh dibawa, cuma jangan dimainkan waktu lagi lesson, ya jangan ada yang main. Kenapa saya suruh bawa? Kedua, jangan pakai Alkitab elektronik. Bawa Alkitab. Semua bawa Alkitab? Ada yang nggak bawa? Nggak bawa nggak apa-apa. Nih di belakang saya sudah sediakan Alkitab. Ya nanti ambil ya. Habis lesson ambil. Saya sudah sediakan beberapa Alkitab di sana. Jadi nggak apa-apa. Di gereja sudah sediakan. Tapi jangan pakai HP. Ya, jangan pakai HP. Lalu jangan ngobrol. Ya, selama lesson tuh jangan ngobrol. Karena kamu harus memanfaatkan waktu yang ada. Jangan mengobrol. Oke, selanjutnya jangan lalai mengerjakan tugas piket. Jadi ada piketnya. Jangan yang satu sibuk, yang satu
Duduk ja, bengong. Maka ini peran dari ketua. Ketua boleh suruh ya. Di sini saya kasih otoritas kepada ketua. Ketua itu saya pilih yang SMA ya. Semua yang SMA jadi ketua. Nah, jadi supaya mereka bisa kasih tahu, kamu bantu ini, bantu ini, bantu ini. Nah, seperti itu ya. Ketua-ketua tolong perhatikan. Lalu, satu, jangan ke toilet. Saya tahu kamu, wah dingin nanti. Ke toilet sebelum lesson. Nanti sebelum lesson kita ada break sebentar. Nah, ke toilet lah. Kita nih, apalagi yang suka nonton kan, ke bioskop loh. Kadang-kadang 2-3 jam. AC-nya lebih dingin dari ini. Tapi tahan loh nggak ke toilet. Tahan. Sayang. Masa kamu nggak sayang dengan firman Tuhan yang abadi, yang kekal? Jangan ke toilet ya. Jadi toilet kamu diizinkan, kecuali emergency, dalam arti itu sakit perut kan, ulas sekali. Nah, boleh toilet. Jadi bukan benar-benar nanti nggak tahan, toiletnya di sini bau. Nggak mungkin ya. Pokoknya intinya tolong kamu tahan dan bisa ya. Lalu jangan keluar area gereja selama camp berlangsung. Ya, jangan bilang, oh break, pulang rumah dulu gitu ya. Enggak ya. Enggak, kecuali ada izin ya. Seperti nanti kita keluar sama-sama kan, memang kita keluar sama-sama kan, bukan melanggar ini, tapi memang kita keluar sama-sama. Nah, ini juga penting yang ketujuh. Jangan berduaan dengan lawan jenis. Kalian boleh berteman dengan semuanya, tapi jangan duduk dua-duaan. Ya, tolong ya. Jangan duduk dua-duaan. Kamu boleh berteman dengan banyak orang, boleh. Siapa aja, laki-laki, perempuan boleh ya. Tapi jangan berduaan khusus gitu. Apalagi mojok sana, entah di mana. Nah, itu nggak boleh ya. Oke, itu aja. Ada tambahan kira-kira dari guru yang lain? Kalian saya lihat tidak membawa botol minum. Tadi panitia sedang membeli botol minum yang kecil ya. Nanti akan dilabeli dengan nama oleh PI Rudi bersama kalian. Dan botol itu jangan dibuang ya, supaya nanti bisa dipakai untuk waktu mau minum isi ulang. Botolnya kecil saja. Sedang dibeli oleh PI Ajin. Nanti akan dikasih nama ya. Terima kasih. Terima kasih untuk mengingatkan. Nah, karena camp pertama ya banyak yang lupa juga ya. Nah, saya sadari banyak hal yang perlu kita terus upgrade. Dan ingat ya, jika nanti, makanya saya bilang, waktu hari terakhir, waktu besok nih ada kesaksian, kalian juga boleh kasih kritik dan saran supaya di kemudian hari camp-camp selanjutnya bisa di take note nih. Oh, saya begini, saya kedinginan, saya ini, atau saya apa. Nah, tolong dikasih tahu ya. Itu masukan yang sangat baik. Oke, saya kasih break sebentar sebelum kita ke lesson yang pertama. Jadi tolong bisa ke toilet. Kita punya waktu 10 menit ya. 10 menit dari sekarang kita akan mulai lessonnya. Ya, nanti minum nanti setelah ini nanti akan diberikan ya satu persatu. Oke, sekarang saya bisa izinkan kalian bisa ke WC dan nanti kita lanjutkan. Terima kasih.